Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Irfan. Saya mahasiswa Magister Video menuju Universitas Andalas Padang. Dalam hal ini saya akan menyampaikan atau mempresentasikan hasil diskusi saya dan Pesona Destribina tentang langkah-langkah dalam melakukan investigasi wabah. Investigasi wabah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan investigasi wabah. Terlebih dahulu kita harus mengetahui apa pengertian atau definisi dari investigasi wabah. Definisi wabah atau pengertian dari wabah menurut Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular. Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi daripada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka. Menurut Bedenson 1985 mengatakan bahwa wabah adalah terdapatnya penderita suatu penyakit tertentu pada penduduk suatu daerah yang nyata-nyata melebihi jumlah yang biasa. Sedangkan menurut Las pada tahun 1981 mengatakan wabah adalah timbulnya kejadian dalam suatu masyarakat dapat berupa penderita penyakit, perilaku yang berhubungan dengan kesehatan atau kejadian lain yang berhubungan dengan kesehatan yang jumlahnya lebih banyak dari keadaan biasa. Itulah pengertian wabah atau definisi wabah menurut undang-undang dan juga menurut para ahli di bidangnya. Sedangkan kata wabah atau ada istilah lain atau dikenal dengan istilah letusan atau outbreak dan juga ada dikenal dengan istilah kejadian luar biasa. Di Indonesia, untuk pernyataan adanya wabah hanya boleh ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Di dalam melakukan investigasi wabah perlu adanya pembuktian adanya wabah untuk dilakukan investigasi. Pertama, untuk penyakit endemis yang tidak dipengaruhi oleh musim dapat dilihat dari rata-rata penderita setiap bulan pada tahun-tahun yang lalu dan juga mencari ambang batas yang dapat dihitung dari nilai rata-rata jumlah penderita pada waktu yang lalu. Bila suatu jumlah penderita melebihi garis ambang batas ini, maka dapat dikatakan atau dinyatakan sebagai wabah. Yang kedua, itu dalam melakukan pembuktian wabah terhadap penyakit endemis yang bersifat musiman. Pertama, bila pola penyakit yang berjangkit itu dipengaruhi oleh musim, maka jumlah penderita yang diharapkan adalah sebanyak penderita di musim yang sama tahun yang lalu atau jumlah paling tinggi yang pernah terjadi pada musim-musim yang sama di tahun yang telah silam. Kedua, itu mencari ambang wabah mingguan atau bulanan sehingga tercermin variasinya. Berdasarkan musim, baru kemudian ditentukan apakah kejadian yang sedang dihadapi memang lebih tinggi daripada yang diharapkan. Dalam melakukan pembuktian wabah untuk yang ketiga, yaitu penyakit yang tidak endemis, itu dibutuhkan data tentang waktu penyakit tersebut biasa ditemukan dan berapa banyak penderitanya. Dengan membandingkan hal ini akan dapat ditentukan apakah kejadian yang diharapkan itu di luar kebiasaan yang berlaku. Itulah 3 poin penting dalam melakukan pembuktian adanya wabah di suatu tempat atau untuk melakukan investigasi wabah. Adapun alasan untuk melakukan penyelidikan adanya wabah, pertama untuk mengadakan penanggulangan dan pencegahan penyakit atau wabah tersebut dan juga kesempatan mengadakan penelitian dan pelatihan, melakukan pertimbangan program dan juga kepentingan umum, politik dan hukum. Adapun langkah-langkah investigasi wabah, pertama melakukan persiapan investigasi di lapangan, kedua memastikan adanya wabah, memastikan diagnostik atau diagnosis, kedua yang keempat yaitu membuat definisi kasus dalam menemukan dan menghitung kasus. Yang kelima itu melakukan pengkajian epidemiologi
deskriptif tentang waktu, kapan terjadinya, di mana atau tempatnya, dan siapa yang diserang atau orangnya. Dan juga yang keenam, membuat hipotesis atau dugaan sementara. Dan yang ketujuh, menilai hipotesis. Itu penilaian berdasarkan penelitian kohort dan juga penelitian kasus kontrol atau case control. Dan juga yang kedelapan itu memperbaiki hipotesis dan mengadakan penelitian tambahan. Yang kesembilan itu melaksanakan pengendalian dan pencegahan. Yang ke-10 menyampaikan hasil penyelidikan. Itulah langkah-langkah dalam melakukan investigasi wabah. Untuk langkah pertama itu persiapan investigasi di lapangan. Ada tiga kategori. Pertama, investigasi, yaitu pengetahuan ilmiah yang sesuai dan perlengkapan serta alat atau sarana prasarana di dalam melakukan investigasi di lapangan. Yang kedua, untuk administrasi, itu prosedur dari administrasi. Dan tiga, yaitu konsultasi, peran masing-masing petugas yang turun ke lapangan. Itulah langkah pertama dalam melakukan persiapan investigasi di lapangan. Untuk langkah kedua itu memastikan adanya wabah. Pertama, menentukan apakah jumlah kasus yang ada sudah melampaui jumlah yang diharapkan. Nah, dengan demikian dilakukan dengan membandingkan jumlah yang ada saat itu dengan jumlah beberapa minggu atau bulan sebelumnya, atau dengan jumlah yang ada pada periode waktu yang sama di tahun-tahun sebelumnya. Itulah langkah yang kedua dalam memastikan adanya wabah. Untuk langkah ketiga itu memastikan diagnosis. Tujuannya itu dalam memastikan diagnosis. Pertama, untuk memastikan bahwa adanya masalah tersebut telah didiagnosis dengan patut, dan yang kedua untuk menyingkirkan kemungkinan kesalahan laboratorium yang menyebabkan peningkatan kasus yang dilaporkan. Semua temuan klinis harus disimpulkan dalam distribusi frekuensi. Distribusi ini penting untuk menggambarkan spektrum penyakit yang menentukan diagnosis dan mengembangkan definisi kasus, dan juga untuk kunjungan terhadap satu atau dua penderita. Inilah hal-hal yang perlu diketahui dalam memastikan diagnosis untuk langkah investigasi wabah. Dan juga untuk langkah yang keempat itu membuat definisi kasus. Ya, definisi kasus meliputi kriteria klinis dan yang terutama dalam penyelidikan wabah dibatasi oleh pengkajian epidemiologi deskriptif, yaitu tentang waktu, kapan terjadinya wabah tersebut, di mana atau tempat terjadinya wabah tersebut, dan siapa atau penderita dari wabah tersebut atau orangnya. Dan juga bila penyakit yang belum terdiagnosis, diagnosis kerja dibuat berdasarkan gejala-gejala yang paling banyak diderita, sedapat mungkin yang dapat menggambarkan proses penyakit yang patonomonis dan cukup spesifik. Itu adalah langkah definisi kasus untuk langkah-langkah dalam investigasi wabah. Dan juga dikumpulkannya informasi dari setiap kasus seperti data identifikasi, nama, alamat, dan nomor telepon ya, dalam menemukan kasus, dan juga data demografi, umurnya, jenisnya, jenis kelaminnya, rasnya, dan pekerjaan, dan data klinisnya dari faktor risiko harus dibuat khusus untuk tiap-tiap penyakit atau wabah atau penderita dari orangnya. Dan juga informasi pelapor, itu mencari informasi tambahan atau memberikan umpan balik atau feedback. Inilah langkah-langkah yang perlu diketahui dalam melakukan investigasi wabah untuk pengkajian epidemiologi deskriptif atau langkah yang keempat. Dan epidemiologi deskriptif ini studi tentang kejadian penyakit atau masalah lain yang berkaitan dengan kesehatan pada populasi atau pada kelompok atau masyarakat ya. Dan juga umumnya berkaitan dengan ciri-ciri dasar seperti umur, jenis kelamin, pekerjaan, status sosial ekonomi, dan lokasi geografisnya. Ini berdasarkan 3 variabel penting dalam epidemiologi deskriptif ya. Itu pertama orangnya, tempat, dan waktunya ya. Dan langkah yang keenam itu membuat hipotesis atau dugaan sementara. Itu formulasi hipotesis meliputi sumber agent penyakit, cara penularan atau alat penularan atau vektornya, dan juga pemaparan yang mengakibatkan sakit. Nah, itu hal-hal yang perlu diketahui dalam membuat dugaan sementara.
Untuk langkah yang ketujuh yaitu menilai hipotesis. Dalam penyelidikan lapangan, hipotesis dapat dinilai dengan salah satu dari dua cara. Pertama, dengan membandingkan hipotesis dengan fakta yang ada, atau dengan menganalisis epidemiologi untuk mengkuantifikasikan hubungan dan penyelidikan peran yang kebetulan. Dan langkah yang ke-8 yaitu memperbaiki hipotesis dan mengadakan penelitian tambahan. Penelitian epidemiologi tentang epidemiologi analitik, penelitian laboratorium dan lingkungan, yaitu melakukan pemeriksaan serum dan juga pemeriksaan tempat pembuangan tinja. Yang ke-9 yaitu melaksanakan pengendalian dan pencegahan. Pengendalian seharusnya dilaksanakan secepat mungkin. Upaya penanggulangan biasanya hanya dapat diterapkan setelah sumber wabah diketahui. Pada umumnya, upaya pengendalian diarahkan pada mata rantai yang terlemah dalam penularan penyakit, dan juga upaya untuk pengendalian mungkin diarahkan pada ejak penyakit sumbernya atau reservoirnya. Untuk langkah ke-10 yaitu menyampaikan hasil penyelidikan. Penyampaian hasil dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, dalam bentuk laporan lisan pada pejabat setempat, dilakukan di hadapan pejabat setempat dan mereka yang bertugas untuk mengadakan pengendalian dan pencegahan di lapangan. Yang kedua itu dengan laporan tertulis. Untuk penyampaian hasil penyidikan, laporannya itu harus jelas, meyakinkan, dan disertai dengan rekomendasi yang tepat dan beralasan. Yang kedua yaitu sampaikan hal-hal yang sudah dikerjakan secara ilmiah. Kesimpulan dan saran harus dapat dipertahankan secara ilmiah. Dan ketiga yaitu laporan lisan harus dilengkapi dengan laporan tertulis, bentuknya sesuai dengan tulisan ilmiah, pendahuluannya seperti apa, latar belakang, metodologi atau cara pengukurannya itu, cara penelitiannya, hasil diskusinya, kesimpulan dan saran yang didapatkan. Dan juga merupakan cetak biru untuk mengambil tindakan, dan juga merupakan catatan dari pekerjaan, dokumen dari isu legal, dan merupakan bahan rujukan apabila terjadi hal-hal yang sama di masa yang mendatang. Mungkin itulah hal-hal yang dapat disampaikan dalam mata kuliah investigasi wabah untuk topik tentang langkah-langkah investigasi wabah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.